Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang energi potensial listrik. Energi potensial listrik ya. Nah, masih ingat ya? Tentang energi potensial listrik. Ini udah dicatat ya. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan itu materi tentang energi potensial listrik. Nah, sebelum itu, mengapa kita harus mempelajari energi potensial listrik? Nah, energi potensial listrik itu sangat berkaitan dengan potensial listrik atau dinamakan juga dengan beda potensial ya. Ini juga sama dengan beda potensial ya. Nah, potensial listrik atau beda potensial yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, potensial listrik atau beda potensial. Nah, ini apa ini potensial listrik? Nah, jadi pertanyaan kita, apa itu potensial listrik atau beda potensial? Apa ini? Nah, potensial listrik merupakan besaran energi potensial ya. Potensial listrik merupakan besaran energi potensial. Nah, besaran energi potensial dari tiap muatan yang dipindahkan ya. Nah, jadi potensial listrik itu adalah merupakan besaran energi potensial dari tiap muatan yang dipindahkan. Nah, jadi itu ya seperti yang Pak bilang tadi bahwa potensial listrik ini berkaitan erat dengan energi potensial listrik. Nah, bagaimana hubungannya kalau kita lihat dari rumus ya? Nah, potensial listrik dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut ya. Nah, mana persamaannya, hubungannya yaitu V sama dengan EP energi potensial listrik kemarin ya dibagi Q0 atau muatan uji ya. Nah, jadi ini hubungan antara potensial listrik dengan energi potensial listrik, yaitu potensial listrik adalah energi potensial listrik dibagi dengan muatan uji ya. Nah, jadi itu. Nah, kemarin kita belajar bahwa energi potensial itu adalah K Q ya, K pakai Q besar aja ya biar beda. Nah, Q kemudian kali Q0 dibagi R ya, terus kemudian dibagi Q0 lagi ya. Q0. Berarti Q0-nya bisa hilang, maka sisanya V itu adalah K Q per R ya. Jadi ini dari potensial listrik. Jadi ada dua nih persamaan dari energi potensial listrik. Yang pertama energi potensial listrik potensial listrik yang hubungannya dengan energi potensial listrik yaitu V sama dengan EP per Q0. Kemudian ada hubungan potensial listrik dengan muatan listrik ya. Potensial listrik dengan muatan listrik yaitu V sama dengan KQ per R ya. Nah, keterangannya pasti sudah tahu dong ya. Nah, keterangannya sudah. Oh, oke. Ingat ya. Nah, di mana?
V itu adalah potensial listrik ya. Misal potensial listrik, apa satuan potensial listrik? Itu volt ya, volt. Nah, oke. Kemudian ada EP tadi, energi potensial listrik. Energi potensial listrik yaitu joule ya, joule. Joule. Ya, joule. Kemudian apa lagi? Tadi ada Q0 ya. Q0 itu adalah muatan uji. Muatan ujinya itu adalah coulomb ya. Kemudian ada Q besar, ini muatan ya. Muatan sama yaitu C. Kemudian apalagi tadi? R ya. Oke, ada R yaitu jarak antar muatannya. Nah, itu meter. Kemudian apalagi? Tadi ada K ya. K itu namanya konstanta. Oke, konstantanya berapa kemarin? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat ya. Oke, jadi itu yang diketahui. Jadi rumusnya sudah ada. Jadi ingat potensial listrik itu berhubungan erat sama potensial listrik atau energi potensial listrik ya, atau beda potensial. Kemudian dari rumusnya terlihat bahwa ada dua nih rumus potensial listrik. Ada potensial listrik itu sama dengan energi potensial listrik dibagi dengan muatan uji, atau potensial listrik itu sama dengan Q per R, atau hubungannya sama muatan listrik ya. Oke, jadi itu. Kemudian keterangannya sudah. Nah, rumusnya sudah. Sekarang kita coba langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, nih. Berapakah beda potensial atau potensial listrik kutub-kutub baterai ya? Baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb. Berarti yang pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahuinya ya dan ditanyakan. Diketahui apa di situ? Yang diketahui adalah energi potensialnya ya. Nah, energi potensial listriknya adalah 60 joule ya. Kemudian apa lagi? Ada muatan ujinya yaitu Q0-nya itu adalah 20 coulomb. Yang ditanyakan adalah beda potensial atau potensial listrik ya. Oke, nah tadi sudah kita dapatkan rumusnya, hubungannya dengan energi potensial yaitu V sama dengan energi potensial dibagi dengan muatan uji. Energi potensialnya berapa? Yaitu 60 joule dibagi dengan Q0-nya itu adalah 20 coulomb. Tinggal kita bagi 60 dibagi 20 itu adalah 3. Satuannya ada apa tadi? Volt ya. Nah, jadi potensial listrik, beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian. Jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 coulomb itu adalah 3 volt ya. Oke, jadi ini contoh satunya ya. Nah, contoh 1. Kemudian, nah ini hubungannya potensial listrik dengan energi potensial. Nah, sekarang contoh 2, bagaimana dia hubungannya dengan muatan listrik ya. Nah, ini contohnya nih. 2 buah muatan titik A dan B berjarak 3 cm satu sama lain dengan muatan A sebesar
4 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan muatan B sebesar 4 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Berapakah besar potensial listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Oke, jadi kita tuliskan dulu sama seperti yang tadi. Contoh 1 kita tuliskan dulu yang diketahui dan yang ditanyakannya. Diketahui apa? Ada R ya, awalnya ada R yaitu 3 cm. Kita ubah ke dalam meter berarti menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian apa lagi? Ada Ki ya, ada Ki besarnya itu 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian ada Q0 muatan uji B ya, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apa tadi? Potensial listriknya atau beda potensialnya. Oke, tinggal kita menggunakan rumus yang kedua. Hubungannya sama muatan listrik. V sama dengan K Q per R saja ya. K Q per R. Nah, K Q per R. K-nya berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2. Tinggal kita selesaikan. 3 bisa 9 bisa kita bagi dengan 3, sisa 3 ya. Oke, berarti 3 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 12, minus 6 dibagi 10 pangkat minus 2. Nah, kita selesaikan dulu. 3 kali 4 dulu, berarti 12 kali 10 pangkat. Nah, sekarang yang 10 pangkatnya gimana kemarin? Ya, sudah Pak ajarkan ya. Nah, berarti tinggal jadinya kali 10 pangkat 5 ya. Kali 10 pangkat 5 volt. Nah, jadi ini ya. Atau kita mau ubah lebih kecil lagi menjadi, kita ubah ke 1,2 kali 10 pangkat 6 volt. Nah, dulu waktu kelas 1 kalian juga sudah belajar tentang notasi ilmiah yang nama-nama, yang pangkat 6 berapa, pangkat 3 berapa, pangkat 9 berapa, pangkat minus 2, pangkat minus 3 berapa, apa namanya ya. Jadinya kalau 10 pangkat 6 itu namanya 1,2 mega volt ya. Nah, mega volt karena 10 pangkat 6 ya. Ini sama saja ini ya. 1 sampai sini juga boleh, 1,2 kali 10 pangkat 6 volt atau 1,2 mega volt. Itu sama saja karena 10 pangkat 6 itu namanya mega ya. Mega. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini tentang potensial listrik ya. Jadi Pak ulang dulu. Yang pertama, beda potensial itu berhubungan erat sama energi potensial listrik ya. Nah, potensial listrik itu merupakan besaran dari energi potensial dari tiap muatan yang dipindahkan ya. Nah, potensial listrik atau beda potensial ini ada 2 rumusnya ya. Ada 2 rumusnya, yaitu yang pertama hubungannya dengan energi potensial, yaitu V sama dengan EP per Q0. Kemudian ada hubungannya dengan muatan listrik, yaitu V sama dengan KQ per R ya. Nah, keterangannya sudah kita pelajari tadi juga VEP Q0Q
R dan K-nya ya. Oke, jadi diingat ya. Nah, kemudian kita contoh soal yang pertama ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang pertama tadi hubungnya potensial listrik dengan energi potensial sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 3 volt ya. Nah, kemudian di sini ada rumus kedua yang kita gunakan, contoh soal yang kedua yang hubungnya dengan rumus kedua, yaitu K/Q per R ya, V sama dengan KQ per R. Nah, K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan dengan Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 6, dibagi dengan jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 ya. Oke, sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 1,2 kali 10 pangkat 6 volt atau 1,2 megavolt ya, karena 10 pangkat 6 itu adalah mega. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini tentang potensialis listrik ya. Jangan lupa dicatat dan dipahami ya. Jika masih ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Akan ditanyakan langsung baik lewat chat ataupun datang ke sekolah ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.